Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghitung rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Bagaimana tidak? Allah mengatakan bahwa jika seseorang hamba ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika umat manusia atau jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha benar, Maha mengampun lagi Maha penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Mayoritas manusia tertipu jika Allah beri nikmat, padahal nikmat yang diberikan akan dipertanggungjawabkan di hadapannya nanti. Nabi SAW bersabda, yang artinya kedua kaki seorang hamba tidak akan berpindah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskannya, ilmunya, di manakah ia amalkan, dan hartanya bagaimana cara ia mendapatkan dan infakkan atau belanjakannya, dan mengenai badannya, di manakah usangnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa ada 4 hal di atas yang akan ditanyakan kelak pada hari kiamat, yaitu umur, ilmu, harta, dan badan. Oleh karena itu, ketika seorang mendapatkan nikmat namun tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mendapatkan nikmat tidak digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu musibah yang terdapat pada diri seseorang. Sebagaimana perkataan Abu Hasim dalam Hilyatul Auliyanya, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah, maka itu sebuah musibah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian nikmat yang telah Allah berikan, ada 2 nikmat yang manusia lalai darinya. Nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan dan kesempatan atau waktu luang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, 2 nikmat kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama adalah kesehatan. Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya. Ia tak digunakan kesehatannya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun untuk maksiat. Sementara di luar sana ada sebagian orang yang ingin melakukan ketaatan, ingin melakukan kebaikan-kebaikan, namun tak mampu melakukannya dikarenakan sakit yang ia derita. Padahal badan yang sehat akan ditanyakan, digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk mendatangkan majelis ilmu atau mendatangkan tempat-tempat maksiat? Barulah ia tersadar jika terbaring lemah dan tak berdaya karena sakit. Dan yang kedua adalah waktu luang. Waktu adalah suatu yang terus berputar dan tak akan kembali lagi. Karena itu betapa banyak manusia yang tersesali oleh waktu. Waktunya hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faidah di dalamnya. Hidup hanya menghabiskan waktu dan menyisakan penyesalan umur. Waktu ibarat pedang bermata 2. Jika seseorang digunakan untuk kebaikan, maka baik pula. Sebaliknya,
jika digunakan untuk keburukan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dampak buruk akan terjadi di kemudian hari. Betapa tidak, sebagian orang menghabiskan waktunya untuk maksiat, namun tatkala ia sudah senja, maka ia akan menangisi masa tuanya karena ia tak menghabiskan waktu dan umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut disyukuri tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim, karena tatkala seorang itu bersyukur maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, yang artinya, dan ingatlah tatkala Rabbmu mengatakan, sungguh jika kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua tergolong manusia atau hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menggunakan dua nikmat tadi, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena itu tadi, banyak di luar sana yang sehat, tapi kesehatan mereka tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk selalu patuh terhadap perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.